Assalamualaikum, saya Aam Imanullah, Ketua RW 23 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Sardi yang telah merealisasikan pembangunan pagar di kantor RW 23, sehingga kantor ini bisa lebih rapi dan kedepannya menunjang kegiatan-kegiatan warga di 023. Dengan seperti ini, saya punya harapan Pak Sardi bisa terpilih kembali sehingga bisa memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan kebutuhan dan membantu masyarakat lebih maju. Kami warga kira-kira pasti pendukung lah dengan seperti ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan atas anggota dewan Bapak Sardi. Kami siap mendukung. Ayo. Siap mendukung Pak Sardi. Ayo, siap mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, kita jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih mengikuti agenda reses dari DPRD Kota Bekasi. Dan kali ini kita mengikuti agenda reses dari Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Pak Sardi Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya lelah banget ya. Udah berapa titik hari ini nih Pak Sardi nih? Ini yang ke-6 ya. 6 ya? Iya. Jadi benar-benar real dan benar-benar fakta resesnya di masyarakat langsung. Iya, reses memang di masyarakat, menyerap aspirasi supaya dapat terwujud sesuai keinginan masyarakat. Oke. Nah, dari 6 titik Pak, dan hari ini mungkin sore ini terakhir di RW 23 ya. 25 nanti. 25 ya nanti malam ya. Apa saja Pak yang diaspirasikan masyarakat, kemudian berusaha ingin diperjuangkan Pak Ketua gitu. Apa aja nih Pak? Ya, jadi masih berkaitan dengan infrastruktur ya. Oke. Jadi infrastruktur ini hampir semua kecamatan di Kota Bekasi ini ya, permasalahan infrastruktur yang belum selesai. Termasuk di RW 23 ini ya hampir beberapa tahun belum ada percepatan pembangunan infrastruktur. Makanya dengan Pak RW 23 yang baru, Pak Am, ini saya kira semakin cepat pembangunan dan hari ini kita saksikan pemagaran kantor RW 23 dan ada 5 titik pelaksanaan pembangunan nanti yang anggaran tahun 2023 yang akan terrealisasi nantinya, dan itu sudah diukur oleh Dinas DMSDA. Ya mudah-mudahan nanti pelaksanaannya tidak ada halangan ya. Dan mudah-mudahan juga akses masyarakat dimudahkan dengan banyaknya pembangunan ya, jalan, dan kita berharap jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah ini berkualitas. Betul. Tidak hanya berkuantitas saja, tapi dia berkualitas dan berkuantitas ya. Jumlahnya banyak tapi berkualitas. Oke. Gitu. Nah, untuk berkualitas kan perlu pengawasan juga nih. Artinya Pak Sardi sendiri ketika aspirasi nih terrealisasi, sempat mengawasi juga pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu. Kalau pelaksanaan saya kira itu sudah banyak ya. Pengawasan dari inspektorat, kemudian dari masyarakat ya, pengurus RT, RW. Jadi terlibat juga ya pengurus RT RW untuk ngawasin bareng-bareng. Betul. Jadi kan nanti kan ada biasanya Dinas DMSDA itu minta tanda tangan tokoh RW, tokoh RT ya, ketua RW, ketua lingkungan misalnya, berkaitan dengan berakhirnya pengerjaan gitu. Nah, kalau berkualitas ini berawal dari perencanaan sebetulnya. Yang direncanakan itu misalnya infrastruktur berapa meter, dan itu disesuaikan juga rencana anggarannya. Betul. Nah, jangan sampai rencana anggarannya dengan kebutuhan ini nggak seimbang. Misalnya kebutuhannya 100 meter, ya kan anggarannya hanya sedikit, pasti nggak berkualitas. Nggak tuntas gitu ya? Nggak tuntas, ada yang 40 meter, 50 meter. Saya kira untuk penunjukan langsung itu kan di bawah 200. Ya makanya walaupun penunjukan langsung di bawah 200 ini tetap berkualitas. Jangan sampai ada yang di bawah 100. Ini tentunya banyak hasil-hasil pembangunan yang kurang dari anggaran yang memang sedikit itu gitu. Betul. Nah, kalau dari beberapa titik jalan tadi teman-teman Rujuk melihat nih, ucapan terima kasih ke Pak Sardi banyak nih. Baik tadi di jalan di RW 22, kemudian sekarang di RW 23 sekretariat. Nah, dengan banyaknya apresiasi Pak, ini sebenarnya tugas wakil rakyat ini udah maksimal belum, atau mungkin ada PR besar lagi sebenarnya? Ya, apresiasi itu kan rasa senang masyarakat ya. Dan saya juga tidak tahu bahwa masyarakat ada inisiatif membuat apresiasi dengan bentuk spanduk. Yang jelas saya tidak pernah buat spanduk itu, karena nanti yang menilai kualitas tadi kan masyarakat. Dan masyarakat juga yang menilai perjuangan anggota DPRD yang memperjuangkan aspirasi rakyat ya berdasarkan sumpah jabatannya. Ya, jadi sumpah jabatan anggota DPRD itu memperjuangkan
aspirasi rakyat. Jadi kalau sudah sumpah jabatan kan itu harus dilaksanakan. Nah, makanya sekarang masyarakat melihat ya hasil pembangunan, ya dengan hasil pembangunan itu masyarakat menilai dan mengapresiasi. Mungkin bentuknya ya macam-macam, ada yang syukuran, ya ada yang masang spanduk ya. Tapi saya selama ada waktu, kesempatan, saya bisa hadir ya. Kalau tidak ada, warga ngundang nih perjuangan Pak Sardi sebagai dewan sudah berhasil, misalnya jalannya sudah bagus, dengan adanya tadi tasyakuran, datang tuh ya. Ya, saya biasanya kalau memang kosong saya datang. Kalau tidak, saya telepon Pak RW atau PRT atau ke masyarakat, saya mohon maaf, tapi diatur waktu berikutnya saya hadir kembali. Sehingga kita ingin lihat ya, rasa syukur masyarakat ini terkait hasil pembangunan ini kan berarti berkualitas. Betul. Tentu nilainya tidak hanya di anggota DPRD, nilainya di eksekutif juga, bahwa pemerintah daerah hari ini mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berkualitas. Luar biasa. Gitu. Baik, Pak Rujuk, di tengah kita juga ada pengurus ketua ya, Ketua RW 23 Kelurahan Pejuang, Pak Am Imanullah. Kita mungkin berbincang juga sama beliau nih. Pak Am, kalau bicara Pak Sardi nih, ini kan belum lama juga sebenarnya mengenal beliau ya. Tapi sudah langsung ada nih terrealisasi nih aspirasinya. Nah, pandangan Pak Am sendiri terhadap sosok Pak Sardi seperti apa gitu? Mangga. Sejauh ini ya, karena kan kenal juga ibaratnya belum lama, tapi realisasi langsung kelihatan. Ada keseriusan membangun wilayah. Jadi sudah sewajarnya lah kita perhatikan untuk selanjutnya. Bagaimanapun perbaikan wilayah itu buat kita semua ya Pak Sardi ya, kira-kira ya. Jadi supaya apa anggaran yang diberikan oleh dianggarkan oleh pemerintah itu bisa tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat. Dan kita baru kenal pun sudah beberapa titik, banyak malah yang iya, ada pagar, ada jalan, ada pengairan segala macam itu udah. Bapak masih lihat lah, masih ada yang masih proses kan, sekarang masih kelihatan ya. Kira-kira itu. Nah, persoalan lingkungan sendiri mungkin selain jalan, kemudian tadi drainase, apa sih Pak di RW 23 Pejuang ini Pak? Ya sejauh ini kan yang paling kelihatan jalan dan drainase, yang lainnya ada beberapa lah, tapi yang kelihatan itu kira-kira yang butuh penanganan karena wilayah Bekasi banyak yang banjir, akibat dari situ ya harus dibenahin. Ada yang kurang tinggi jalannya, ada pengairan yang kurang bagus, ya itu harus dibenahin lah. Jadi berdasarkan data yang ada dicari solusi sama-sama supaya bisa lebih baik, kira-kira itu. Dan di mata Pak Am, Pak Sardi ini sosoknya seperti apa sih? Ya, menurut saya apa ya? Oke lah, amanah sih. Ini kan menyampaikan apa kebutuhan kita, dilihat. Oh iya, memang ini urgennya dilaksanakan, disampaikan dan diperjuangkan oleh beliau sejauh ini seperti itu. Jadi amanah sosoknya ya. Oke, siap. Kembali lagi nih Pak Sardi. Pak, kalau Pak Sardi kan nih udah malang melintang di DPRD ya. Udah ibaratnya ya udah paham betul lah proses di DPRD, baik legislasi, kemudian proses anggaran. Tantangan besar 2023-2024 Pak. Mungkin apa sih yang kan Pak Sardi sendiri kan dapil Bekasi Barat dan Medan Satria ya, 2 kecamatan. Apa saja Pak mungkin bisa disampaikan kawan Rujuk untuk berbagi bahwa 2023 apalagi nanti 2024 nggak ada wali kota nih, PJ adanya gitu kan, jabat ya. Enggak. Jadi ada namanya di RPJMD itu persoalan-persoalan krusial di Kota Bekasi. Ya, banjir, kemacetan, ya, kemiskinan, pengangguran ya. Nah, namun diturunkan lagi ke daerah pemilihan, tentunya yang paling besar persoalannya itu berkaitan dengan tadi ya, tetap banjir dan infrastruktur. Makanya ini fokusnya berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjangnya pemerintah daerah kan berakhir 2023 nih RPJMD-nya. Nah, setelah RPJMD berakhir 2023, ini kan 2024 pakai RKP, rencana kerja pemerintah. Tentunya ini berdasarkan pada RPJMD provinsi. Nah, makanya ini masyarakat saya sampaikan siklus anggaran ini harus dipahami. Bulan-bulan apa saja kita merencanakan, bulan apa saja pelaksanaannya. Ini masyarakat banyak kurang informasi. Maka reses ini memberikan informasi yang positif berkaitan dengan pembangunan dan rencana pembangunan Kota Bekasi. Jadi positifnya agenda reses seperti itu ya. Seharusnya demikian. Dan informasi begitu. Iya, karena reses ini kan sebenarnya setara dengan musrembang, tapi kalau reses ini langsung anggota DPRD menyerap aspirasi dan hasil reses diparipurnakan hari Senin besok di depan wali kota, PLT wali kota, diserahkanlah hasil reses DPRD ini kepada pemerintah daerah untuk diinput di SPD di Bapeda. Nah, sehingga inilah menjadi
dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Oke. Ya, makanya saya kira dengan anggota Dewan hari ini reses, menyerap aspirasi bersama RW, RT, dan warga masyarakat, ini sebenarnya sudah melakukan proses perencanaan pembangunan. Oke. Nah, Pak Sardi sendiri kan duduk di Komisi 1 ya, Iya. di pemerintahan, Pak. Kalau bicara pemerintahan saat ini Kota Bekasi maupun di bawahnya, Pak, itu bagaimana pandangan Pak Sardi sebagai tadi fungsi pengawasan begitu? Ya, kalau pemerintahan terkecil itu kan ada RW, lurah, camat ya. Tapi saya lebih fokus kepada pengawasan kinerja kelurahan dan kecamatan. Bagaimana kinerja lurah, kinerja camat ya. Ini tetap kita evaluasi. Salah satunya indikator kinerjanya itu adalah pelayanan dasar kependudukan ya. Kemudian pelayanan dasar administrasi kependudukan juga ya. Ini kita lihat apakah pelayanan ini dilakukan baik atau tidak oleh lurah, oleh camat. Memudahkan masyarakat tidak Iya, begitu ya? saya makanya beberapa hari ini mencoba berkomunikasi ya dengan lurah, camat, tapi responnya bagus. Bagus ya? Ya, bagus. Ya, dan tidak bagus ya Komisi 1 akan melakukan evaluasi terhadap kinerja lurah dan camat. Oke. Dan kita rekomendasikan itu kita berikan kepada kepala daerah. Ya, apalagi nanti ada LKPJ wali kota terakhir. Nah, ini tentunya indikator-indikator itu masuk kepada indikator kinerja utama daerah, IKU daerah, maupun indikator kinerja per OPD, organisasi perangkat daerah gitu. Oke, siap. Nah, mungkin sebelum ditutup, Pak Am, ada doa dan harapan nggak buat Pak Sardi nih ke depan? Ya, doa dan harapan ya, setidaknya apapun jabatan, apapun kesempatan yang kita ada sekarang kan amanah, namanya cobaan dari Allah. Berdasarkan percaya saya ya, kira-kira apa yang diamanahkan Pak Sardi bisa jadi lahan ibadah, bisa jadi menjadikan solusi buat masyarakat, jadi menambah perbekalan Pak Sardi nanti, kira-kira itulah. Oke, Saya sih siap. itu aja. Nah, Pak Sardi juga mungkin ada pesan buat masyarakat Kota Bekasi, khususnya nih sekarang kan apalagi pandemi walaupun sudah sudah berkurang ya, tapi sempat ada naik lagi. Kemudian ada lagi nih kasus gagal ginjal akut gitu. Ada pesan nggak buat masyarakat bahwa ini Kota Bekasi nih saat ini kondisinya seperti apa, kemudian apa yang pemerintah harus hadir seperti apa begitu? Ya, sebenarnya yang dirasakan masyarakat itu yang pertama kan sisi indikator pembangunan manusia itu kan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, Kota Bekasi pembangunan kesehatannya bagus, ya pendidikannya bagus, cuma daya beli dia memang masih rendah ya. Dan kita berharap dengan banyaknya pembangunan ini memudahkan masyarakat melakukan aksesibilitas ya, mengakses berbagai tempat ya, dan memudahkan memobilisasi antar daerah ya. Tentunya ini meringankan lah persoalan-persoalan masyarakat yang memang saat ini melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kemarin terdampak COVID ya. Betul. Jadi peningkatan ekonomi ya begitu ya kawan rujuk ya. Baik kawan rujuk, mungkin perbincangan kami demikian dengan Ketua Praksi PKS DPRD Kota Bekasi dan juga Ketua RW 23 Pak Imanullah. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sebelumnya Pak Sardi, Pak Am. Sehat selalu Pak Sardi dan Pak Am. Oke, gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.